Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Satu Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kita kapan itu baru aja selesai kejadian nih teman-teman. Hari ini kita akhirnya akan masuk ke kitab Keluaran nih teman-teman. Nah, hari ini kita akan masuk ke Keluaran 1 ayat 1 sampai 22 nih teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang orang Israel ditindas di Mesir. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai, aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Keluaran 1 ayat 1 sampai 22. Orang Israel ditindas di Mesir. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Simeon, Lewi dan Yehuda, Isakar, Sebulon dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad dan Asyer. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa, tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Raamses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, ya segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin." Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, "Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup." Ya demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Ayo sekarang kita langsung masuk ke satu dunianya. Nah oke guys, sore kita udah memasuki kitab Keluaran nih. Nah di ayat 1, kitab Keluaran itu dimulai dengan informasi tentang anak-anak Yakub yang pergi bersamanya ke Mesir. Nah saat itu mereka datang masing-masing dengan seisi rumahnya. Anak laki-laki dari istri sah Yakub yaitu Lea dan Rahel ditempatkan pertama dalam urutan senioritas mereka. Kemudian istri kedua, aka Gundik, juga menurut urutan kelahirannya. Kalau dilihat-lihat guys, urutannya agak beda ya dari Kejadian 46. Sepertinya penulis ini ingin memberikan kehormatan pada pernikahan yang sah itu. Yusuf gak ditulis guys, karena kan mau laporin yang masuk ke Mesir sementara dia udah di Mesir waktu itu. Nah lalu di ayat 5, Yakub plus rombongan yang waktu itu ke Mesir ada 70 jiwa. Di ayat ke-6, kemudian Yusuf mati deh, meninggal di usia 110 tahun. Di ayat 7-14, nah mulai di ayat 7 inilah narasi yang sebenarnya dari kitab Keluaran dimulai. Sejarah bangsa Israel dari dan setelah kematian Yusuf dimasukkan. Poin pertama yang disentuh adalah bertambah banyaknya orang Israel. Poin kedua, setelah kematian Yusuf, Firaunnya yang memimpin Mesir udah ganti orang. Poin ketiga, tindakan Firaun yang memimpin saat itu. Kisahnya nggak dicatat per kronologi, kayak berapa lama mereka meningkat jumlahnya sebelum raja baru muncul, dan berapa lama mereka mengalami penindasan. Ya guys, sepertinya dalam bagian ini, elemen kronologis dianggap kurang penting oleh penulis.
Jadi penulis menekankan penggandaan orang Israel pas masuk ke Mesir 70 jiwa, nah sekarang udah 600 jiwa. Kalau ini yang dihitung laki-laki, maka bisa jadi kali 2 plus istrinya kan. Jadi 1,2 juta. Nah kalau masing-masing punya anak 1, jadi 1,8. Kalau ada yang 2, wah banyak guys. Intinya sih telah terjadi pelipat gandaan berkali lipat. Lalu di 8, so guys, Mesir itu dipimpin oleh raja baru. Diberi keterangan raja ini tidak mengenal Yusuf. Nah, kalau Yusuf saat jadi Perdana Menteri jadi tangan kanan Firaun, siapa yang gak kenal dia, ya gak sih? Tapi Firaun yang menjabat sekarang ini bukan cuma gak tahu tentang pribadi Yusuf, tapi juga gak tahu sejarahnya. Lalu di 9, Firaun ini mengajak bangsanya melihat bahwa anak-anak Israel itu lebih kuat dari kita, maksudnya orang Mesir. Jadi di ayat 10, kerja keras yang separah itu sering digunakan sebagai cara untuk menekan aspirasi rakyat. Firaun ini khawatir jika terjadi perang, lalu orang Israel gabung dengan musuhnya Mesir. Wah, nanti mereka semua keluar dari Mesir. Mesir tuh selalu menerima pengungsi, tapi nggak mau kehilangan pengungsi gitu guys. Lalu di ayat 11, orang Israel mau dibuat menderita dan terbeban dengan cara kerja paksa. Kerja paksa yang paling berat itu ngangkutin bongkahan-bongkahan besar tanah liat dan kendi-kendi air di satu bahu, dan juga mengangkat satu batu dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kuk. Nah, mereka akan membangun kota harta karun Firaun. Di 12, mereka takut guys, campuran kebencian dan kecemasan ngeri sama anak-anak Israel. Di 13, orang Mesir membuat anak-anak Israel kerja paksa dengan keras. Lalu di 14, orang Mesir membuat hidup orang Israel jadi pahit dengan perbudakan keras. Lalu di 15-22, 5-6 tahun setelah berlalu, rencana Firaun telah gagal. Akhirnya sekarang ganti rencana deh dia. Akhirnya Firaun berpikir, kayaknya untuk menghambat pertumbuhan Israel nih, aku lakukan aja pembunuhan bayi-bayi. Maka saat itu ada pembunuhan bayi dalam skala besar. Serem banget gak sih guys? Nah di sini Tuhan memakai 2 bidan yang dipekerjakan oleh orang Israel. Bayangin guys, kalau hanya 2 orang aja yang boleh nolong persalinan tuh artinya apa sih? Ya nggak bisa bantu banyak orang kan? Nah kalau sampai pas udah bayi waktunya lahir, terus nggak ada bidan yang bantu, mau nggak mau ya lahiran sendiri dengan harapan banyak yang mati. Jahat banget ya guys. Nah para bidan itu takut akan Tuhan. Mereka menggagalkan niat jahat raja. Rencana pertama menghambat pertumbuhan adalah disiksa kerja paksa, itu gagal. Mereka makin bertambah banyak. Nah rencana kedua gagal juga. Akhirnya mau melaksanakan rencana ketiga dengan melibatkan orang-orang Mesir, yaitu membuang anak laki-laki Ibrani ke sungai Nil guys. Ya jadi demikian teman-teman firman Tuhan kita untuk hari ini. Nah sekarang seperti biasa, aku mau kalian buat merefleksikan nih guys. Nah jadi di tengah situasi sulit dan tekanan yang melanda bangsa Israel akibat ketakutan Firaun akan pertumbuhan orang Israel yang udah gak bisa dikontrol lagi, ia merencanakan penghambatan pertumbuhan Israel dengan cara yang pertama, kerja paksa. Untuk menekan angka kelahiran, kan cowoknya pada capek tuh ya, tapi gagal guys. Malah jumlahnya tambah banyak. Yang kedua, bidannya ini suruh gimana caranya untuk menekan angka kelahiran, tapi fail lagi. Yang ketiga, anak laki-laki disuruh dibuang di sungai Nil. Kejam banget guys. Tapi tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Rencana-rencananya gagal. Jadi yuk kita belajar untuk percaya guys, kalau Tuhan itu menyertakan orang-orang dalam rencana agungnya. Kayak bidan Mesir tadi itu, yang takut akan Tuhan, yang turut ambil bagian. So bisa jadi itu kamu loh, yang jadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menghadirkan rencana Tuhan buat orang sekitarmu. Nah lalu pertanyaan efektif untuk hari ini ada 2 nih guys. Yang pertama, apa yang kamu pelajari tentang Tuhan hari ini? Yang kedua, gimana caranya bisa melihat Tuhan turut bekerja dalam konteks hidupmu saat ini? Seperti biasa teman-teman bawa jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Ya jadi segitu aja satu dari kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman mari kita berdoa. Tuhan tolong aku untuk bisa melihat tangan-Mu yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.